Tidak ada. Innallah basirun sampai tidak ada mendengar. Jadi orang kalau ingin sukses hidup lebih banyak mendengar. Khususnya bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wal mursalin sahabat wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa li walidihi masyayikh wa man wa'ina kulli niyatin salihah wa li qada'i hajatina bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fit tharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'a ala fir'auna an-nuzur kazzabu bi ayatina. Sungguh kepada keluarga Fir'aun telah datang an-nuzur, peringatan-peringatan. Peringatan lewat Nabi Musa, Nabi Harun. Jangan merasa sebagai Tuhan dan yang penting tidak takabur. Sudah berulang-ulang Ibu Bapak kita sampaikan ketika iblis itu ya makhluk pertama dari golongan jin dan setan, itu iblis. Kalau Nabi Adam makhluk pertama dari golongan manusia, golongan panjenengan. Ketika di surga ya sebenarnya akhirnya dilaknat Allah masuk neraka selamanya, bukan faktor kafir. Bagaimana iblis kafir tidak percaya Gusti Allah, wong bersama Gusti Allah di surga bersama Nabi Adam bersama para malaikat. Yang membuat Allah ya melaknat masuk neraka selamanya kan karena menentang ya perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Jadi bukan bagi Allah, bukan faktor Nabi Adam, itu kan perintahku. Makanya di Quran disebut aba wastakbaro. Aba itu membangkang, menolak untuk sujud, wastakbaro takabur. Jadi dari peristiwa iblis itu Bapak Ibu bahwa takaburlah yang membuat orang kafir. Bukan dibalik. Aba wastakbaro, menolak. Mengapa? Dengan tegas iblis, ya Allah, saya kan merasa lebih, derajat saya ini lebih tinggi daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Lah, api dan tanah kan derajatnya lebih tinggi. Api menurut iblis. Padahal bagi Allah itu bukan soal api dan tanah, ini perintah Allah. Dan Allah tidak melihat kejadian apapun, yang dilihat Allah kan hatinya. Ya. Dan hati inilah yang hari ini harus kita tata ulang menjelang Ramadan Bapak Ibu. Karena puasa itu ibadah ruhiyah Bu Pak, ibadah noto hati. Ingat saya pernah kami menyampaikan yang lalu surat Al-Haji ayat 46 itu. Al-Haji ayat 46. Qulubun yaqiluna biha. Ayat itu menjelaskan betul bahwa Allah mengingatkan jangan 100% percaya dengan otak. Kecuali otak itu dibimbing oleh hati.
Jadi yakiluna biha berarti berakal dengan hati. Kenapa? Hati lebih murni Bu, Pak, daripada otak. Fa innaha la ta'mal absar, ayat berikutnya. Orang yang buta bukan matanya, bukan hatinya. Orang mencuri, orang membunuh, orang sekali lagi di Tegalsari kemarin tuh. Lalu merkosa kok jamaah. Ibu di ya ibunya kan di rumah sakit Tegalsari Surabaya ya, anaknya 2 laki-laki, adiknya perempuan kelas 2 SMP. Jadi anak kelas 2 sing kelas 2 SMP diperkosa bapak kandungnya bersama kakaknya, bersama pamannya, bersama tonggone sito. Jadi merkosa anak kok makmuman lillahi ta'ala. Pertanyaannya, apakah bapak kandung nggak perso itu anak kandungnya? Tahu Pak, yang buta bukan matanya menurut ayat itu, yang buta hatinya. Dari situlah ya, Allah mengingatkan kamu jangan percaya 100% dengan otakmu, kecuali otak itu dibimbing oleh hati. Otak itu sering tidak murni, gampang berubah kok. Nah, poso Ramadan ini Ibu Bapak ya sebentar lagi kan sebenarnya itu hati, servis hati ya. Yang jumlah di Quran saya pernah ngitung kata hati itu 504 kali loh Pak. Badan fisik itu hanya disebut 7 kali oleh Allah ya, 504 dibanding hanya 7. Angka ini kan juga menentukan, berarti mengingatkan bahwa pentingnya hati ya, cuma kita kan lebih mementingkan fisik ya, orang mementingkan kemasan, kulit ya, ndak isinya kan begitu lah. Umumnya orang kan begitu. Nah, ini moga sehat menjelang Ramadan niki nggih. Amin Allahumma. Ini posone kapan Pak? Ya 1 Ramadan. Hampir diyakini niki awal puasa beda. Dan kemarin kalau Ibu Bapak juga sudah lihat ada orang sudah mulai puasa hari Kamis kemarin. Gunung Kidul. Jadi dan di malam wes sudah terawih. Ilmunya dari mana itu? Kulaan dari pasar Wonokromo. Jadi kalau teman Muhammadiyah sudah putuskan memang tanggal 11 hari Senin besok Pak. Jadi pemerintah ya kita tunggu kelihatan atau tidak. Memang perintahnya sumu li ru'yatihi, memulai puasa dengan ru'yah dilihat ya. Kalau hanya berdasarkan kalender hisab Bapak Ibu masing-masing hisab ya tidak sama karena rumusnya buatan bodoh. Makanya Nabi memperintahnya dilihat aja lah. Nanti kalau kelihatan hilal itu ya puasanya tanggal 11, kalau tidak kelihatan ya berarti tanggal 12 Selasa. Mestinya kelihatan, Nabi dawuh mestinya kelihatan, tapi krono mendung tertutup ya sudah tetap digenepi 30. Nah, kita tunggu mawon ya. Kalau memang sama alhamdulillah, kalau tidak sama ya sudah toleransi. Kemarin Pak Muti teman saya Pak, Ketua Sekretaris Umum Muhammadiyah itu kan dosen UIN di Jakarta. Kelakarnya, wah lek poso dhisik biasanya ndak laku, lek riyo dhisik itu laku. Dia ngomong bukan urusan bener salah, wah lek poso dhisik ya gak laku. Riyo dhisik itu payu jadi. Wallahu alam. Kita tunggu mawon. Kalau saya begini Pak, sebenarnya kembali pada Quran.
Jadi kita ini kan kembali Quran hadis. Nah di Quran panjenengan bisa dicek surat An-Nisa ayat 59. Kalau terjadi fa'idzan naza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasul. Kalau terjadi perbedaan tentang sesuatu, kembalikan pada Allah, pada Quran dan hadis. Lah, ayat sebelumnya mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatlah pada Allah, taat pada Rasul dan taat pada ulil amri pemerintah. Kalau saya ya sudah, kalau pemerintah ngambil keputusan ya ikut pemerintah. Ini Quran. Bukan urusan hisab, bukan urusan ru'yah, bukan urusan derajat, orang derajat. Sudah, pemerintah ngambil keputusan. Makanya bagi yang pernah belajar kaidah hukum Islam, fikih Bapak Ibu, dari ayat itu dirubah menjadi kaidah hukum, diredaksikan bahasa hukum itu idza hakamal qadhi indal khilaf. Jadi perbedaan apapun kalau sudah pemerintah ngambil keputusan selesai, tidak boleh ada perbedaan. Redaksi yang lain hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan. Kecuali satu mawon la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, kalau pemerintah kecuali putusannya menentang bermaksiat. Nah ini demi ukhuwah. Nah, tapi ya itu Quran, adapun pelaksananya ya monggo, itulah realitasnya. Ya, mestinya juga memang harus perbedaan pendapat itu harus duduk bareng-bareng. Udhu ila sabili rabbika bil hikmah niku dakwah dengan doa, sentuhan hati, hikmah niku Pak. Wal mau'udzatil nasihat seperti ini. Ya. Orang punya keyakinan dinasihati kan tidak bisa. Harus wajadilhum bilati ya. Mujadalah itu diskusi bareng-bareng. Kok tetap tidak bodoh, tidak bisa satu, kan sudah diadakan diskusi ya sudah. Jaga ukhuwah. Wajadilhum bilati ya ahsan ya. Nah, kembali pada tentang ini jadi Fir'aun ini Bapak Ibu, Nabi Musa, Nabi Harun itu datang untuk mengingatkan semua umatnya termasuk Fir'aun, Qarun agar taat Allah. Tapi ternyata kan menentang Allah. Fakadzabuhu. Jadi mereka Fir'aun bi ayatina kulliha, semuanya saja. Kuliah as-samiyah wal akliyah, ayat yang samiyah itu yang kita dengar dari Taurat, kita didengar dari Nabi dari Allah lewat malaikat Jibril, as-samiyah. Dalil samiyah, nah dalil akliyah itu ya semua kejadian alam ini kan dalil menunjukkan kekuasaan Gusti Allah. Kayak hari ini tadi malam saya magengan diundang ceramah di gubernuran di Gradi. Ya, semua kipas-kipas pada AC ini gede Pak. Tadi malam panas banget katanya begitu. Padahal musim hujan kok panas. Itulah apa yang tidak berubah atau tidak dirusak oleh manusia hari ini. Ayah saya juga petani Bapak Ibu dulu ngeling ini pokoknya Desember itu gede-gede ini sumber. Dok dulu dalil, kalau di Jawa ini lewat Desember itu puncaknya musim hujan, makanya apal Desember gede-gede ini Januari hujan berhari-hari. Dok dulu begitu sampai dititeni. Lewat Maret itu mongso seret. April itu April Bu, mulai kecil. Nah ini bulan Maret hujannya durung nggak serius. Dan masuk musim hujan tapi masih Pak, itu kan dalil akliyah. Hukum alam yang sebenarnya itu mengingatkan kita bahwa alam jangan dirusak, keseimbangannya jangan dirusak. Panjenengan kalau baca surat An-Naba 67 Bapak Ibu, itu penjelasan Allah di dunia ini tidak akan ada gempa bumi, tidak akan gunung meletus, dijamin tidak ada.
Jadi alam naj'al arda mihada wal jibala autada. Itu artinya karena ada gunung berapi itu menjadi jaminan tidak ada gempa bumi, tidak ada gunung meletus. Mengapa? Karena panas bumi ini bisa naik ke atas lewat cerobong gunung. Loh, sekarang di Indonesia 2 jam sekali gempa bumi, Pak. Gunung meletus sering, ya berarti telah berubah atau dirubah oleh manusia. Nah, sekarang kok enggak Desember, kok belum hujannya belum serius, ya anginnya berubah, semua berubah. Dirubah oleh manusia. Ya. Nah, sama as-sam'iyah itu yang didengar. Ya. Yang selalu kita ulang-ulang di Quran, indra, panca indra itu 5, ibu bapak. Menurut Quran, mendengar harus lebih diutamakan daripada melihat. Innas sam'a wal basara, masih begitu Pak? Bahwa mendengar baru melihat, wal basara. Tidak ada di Quran dibalik, mendengar dulu baru melihat. Jadi mendengar itu penting Pak. Asmaul berapa jumlahnya Bu? Maha mendengar mesti disebut lebih dulu baru maha melihat. Innallaha sami'un alim. Basir juga melihat. Tidak ada innallaha basirun sami, tidak ada mendengar. Jadi orang kalau ingin sukses hidup lebih banyak mendengar. Khususnya bapak-bapak. Bu, ayo wangi sampean. Jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah syaratnya hanya satu. Suami harus pandai-pandai mendengar istri yang sedang marah. Wis, pokoknya istri marah, suami Allah sampai mendengar Pak, dijamin rumah tangganya sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, istri marah ditolak wajahnya tambah elek Pak. Quran tidak pernah salah loh. Ya, tidak pernah salah Pak, insya Allah. Kayak berpikir dengan hati, iya. Ya, otak ini kan gampang berubah Pak. Dan bagi kita yang pernah sekolah itu pernah kita biografinya Einstein itu kan jelas. SD betul lulus Pak Einstein. Masuk SMP, SMA nggak boleh nggak lulus. Masuk perguruan tinggi ditolak, kamu nggak punya ijazah SMA. Umur 25 tahun, loh tahu-tahu menciptakan teori relativitas. 15 tahun kemudian ya dia mendapat hadiah Nobel, orang yang paling cerdas pada abad 20, paling cerdas, Nobel. Pada SD betul lulus. SMP kalau S1, S2, dokter ya ora, profesor ya ora, apalagi provokator. Zaman bisa sejarah Einstein itu. Kemudian dia akan seangkatan dengan ahli ilmu jiwa itu psikologi Sigmund Freud itu Pak. Tapi kan enggak satu di Jerman, satu di Perancis, dan saya kan begitu Pak. Kirimi surat Bu Pak. Sekarang orang HP kira langsung pakai HP. Kirim surat. Kamu SD gak lulus, sekarang dinyatakan orang paling cerdas sak dunia. Apa jawaban Einstein? Ini bahasa Inggris. I didn't arrive with rational choice. Sigmund, aku itu mikir bukan dari otak, hati dulu menuju otak. I didn't arrive with rational choice. Saya datang tidak dari otak, dari hati. Jadi dia nambah ibu bapak, I very rarely of word at all. Saya membenci kata-kata. Mengapa? Karena seringkali kata-kata diucapkan tidak berangkat dari hati yang tulus. Wong lambe karena balungi Pak. Betul Bu? Ngomong kan gampang. Lambe ono balungnya kan cucu EPT. Jadi adik mudah bohong. Jadi seringkali ucapan kita ini tidak berangkat dari hati yang, maka yang diucapkan dengan kenyataannya kan boten bodoh. Jadi ternyata betul Quran. Ya. Hati itu mesti dibuat dulu tazkiyah baru taklim Pak.
Surat Jumu'ah bisa dua ladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allim. Jadi tazkiyah dulu, orang belajar itu hatinya disiapkan baru otaknya. Mesti itu 7 kali itu. Jadi susunan itu mesti 7 kali itu begitu. Tilawah, tazkiyah, ta'lim. Nah, sani kan boten dipleter otak itu, hati ini karakternya nggak ada. Apa yang terjadi di Indonesia yaitu uang pinter akeh, tapi sulit mencari orang yang benar. Ya. Pinter tapi menteri uang. Itulah akhirnya jadi pemimpin yang ngarso sung tulodo berubah yang ngarso golek bondo. Ing madya ing ngarso sung tulodo ing madya bangun itu dulu. Sekarang ing madya jengkano, enggak mau di tengah orang. Tutwuri biyen Bu, tutwuri hamedeni jadi kedru sekarang. Nah, jadi ayat ini, kisah ini perintah kepada Nabi Muhammad suruh menerangkan ibu bapak kepada umatnya orang Quraisy. Quraisy, kamu kalau sombong kayak Fir'aun itu lebih kuat dari kamu loh. Itu aja dihancurkan Allah. Ya. Fakadzabuhu ya bi ayatina fa akhadnahum akhda azizin muqtadir. Fir'aun dihancurkan Allah dengan kekuasaan aziz perkasanya Allah. Apalagi kamu Quraisy, kamu taatlah pada Allah. Ya. Jadi kisah-kisah yang ada di dalam ya Al-Quran ini memang kisah terdahulu Bapak Ibu, dan luar biasanya Al-Quran ini kisah-kisah itu kan bukti sejarahnya ada. Kayak Fir'aun kan sekarang ada Pak, badannya masih ada, dan itu yang mendatangkan uang bagi pemerintah Mesir kan salah satunya wisata akan melihat fisiknya badannya itu Ramses yang 12 ya. Dan itu Allah bisa dicek, itu surat Yunus 92 ketika Nabi Musa sudah perintah Allah, kamu sudah nyebrang laut menuju Palestina, fa yauma nunajjika bi badanika. Fir'aun, hari ini kamu akan tenggelam tapi badanmu saya selamatkan. Bi badanika litakuna liman fawqa ayah, agar badanmu nanti menjadi bukti kebenaran Quran. Orang-orang setelah kamu khalfaka. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina, hanya sayangnya manusia banyak yang lupa. Jadi sampai sekarang makanya itu sudah surat Yunus 92 Bapak Ibu. Jadi tenggelam, mati tapi badannya oleh Allah selamat, dan sekarang sampai sekarang terbukti. Orang datang ke Mesir melihat Fir'aun kan di mumi. Yang di mumi itu, yang orang besar itu Fir'aun lah. Soal dia orang jahat tidak, tapi kan tetap orang besar dia Pak. Ya. Mau Cetung apa ya, tokoh Cina itu saya pernah ke sana, itu sampai sekarang juga gitu. Di lapangan Tiananmen itu. Sama Marcos juga sampai sekarang, Presiden Marcos juga di bumi Bu. Tapi Mesir ini yang paling lama sampai sekarang. Dan kata badan itu di Quran ya sekali ini toh Pak. Badan sekali ini toh. Badan. Ya, surat Yunus 92. Jadi saya tadi menyebutkan kalau jiwa, hati sampai 504, kalau badan kan 7 kali Bu. Badan sekali, jismun 2 kali. Jismun bentuk mufrad sekali, jamannya ajasamun sekali, berarti 2. 2 tambah badan ini 3. Ya, yang 4 kali jasad. Ajasadun, kadang jasad, ajasadun. Jadi di Quran fisik badan itu kadang Allah dengan kata badan, kadang jasad, kadang
Jismun, jisim. Kalau hati 504 kali, lebih banyak. Ya. Makanya noto hati sulit-sulit, khususnya bulan Ramadan. Ya. Kalau kemarin ibu bapak di Indonesia ini diajak ndonga, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna. Nah, masuk bulan Ramadan nanti doanya berubah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah. Nah, ini kan kalimat ridhoka harus dulu. Bab surga itu tergantung ridho Allah. Doa ini di kitab tidak ada, Pak. Di hadis tidak ada. Ini murni susunan ulama Indonesia. Tapi dasarnya kan jelas. Hadis. Mana? Ya Allah sudah dawuh, semua amal manusia milik manusia kecuali puasa. Itu amalku. Wa ana ajzi bihi. Artinya bahwa mengingatkan karena puasa itu harus betul-betul niatnya harus betul-betul ojo golek swarga, poso iku golek ridhone Gusti Allah. Ibu Bapak, bulan Ramadan nanti kan masih banyak disebutkan para ustadz bahwa semua amal manusia milik manusia illa shaum, kecuali puasa. Itu milikku, puasa itu ibadahku. Makanya karena ibadahku, kamu jangan cari surga, carilah ridhoku, gitu loh Bapak Ibu. Itulah sejarahnya mengapa akhirnya doa itu disusun oleh para ulama, nas'aluka ridhoka wal, ya Allah aku mohon padamu ridhomu wal jannah, karena surga tergantung ridhomu. Dan ini berarti proses dengan yang hadis Bukhari yang kami sampaikan dulu itu, layyat kula jannata ahadun bi amalihi, persis Pak. Nabi tahu-tahu dawuh baru tidur Bapak Ibu itu. Kalau sudah Nabi duduk begitu kan sahabat kan melingkar, setengah lingkaran kados ngeten iki. Namanya halaqah. Terus Nabi dawuh aneh. Sahabat layyat kula jannata ahadun bi amalihi itu. Orang masuk surga bukan karena amal. Diem Bu Pak. Biasanya Kanjeng Nabi kan ayo amal sing akeh supaya mlebu swarga. Ini ndak. Orang masuk surga bukan karena modal amal. Wala anta ya Rasulullah, termasuk panjenengan dijamin Allah masuk surga bukan karena memang amal panjenengan yang banyak itu, ya tidak, illa biridwanillah. Orang surga itu hanya karena ridho Allah. Jadi nggak apa-apa saya ulang-ulang Ibu Bapak. Karena itu Nabi baru saja diajak malaikat Jibril, Pak, Bu. Muhammad, nanti di akhirat ada situasi kejadian seperti ini loh. Ada orang jamaah Masjid Nurul Iman mlebu swarga, Bu, Pak. Sewenang diantar malaikat. Ketemu Gusti Allah. Liqa Allah itu di Quran disebut 15 kali. Liqa Allah itu ketemu Allah, liqa. Kamu jamaah Nurul Iman nggih ya Allah. Kok seneng banget, mau kemana sampean? Wah, saya akan masuk surga ya Allah. Modalmu apa? Ini pada saya 10 gunung ya Allah. Allah jawab, jangankan 10 gunung, 1 juta gunung aku gak ridho. Mboten ya Allah, saya berhak masuk surga karena amal saya banyak. Gusti Allah kan diprotes, didebat. Kayak capres debat gak apa-apa Pak. Gusti Allah didebat. Akhirnya Allah dawuh malaikat, orang itu tidak boleh masuk surga, bawa ke neraka. Ya Allah, ibadahnya sangat banyak ya Allah. Allah dawuh, iya malaikat ibadahnya banyak, tapi sebanyak itu kan tidak diperuntukkan untuk aku, kan untuk surga. Surga kan makhlukku. Ibu bapak selain Gusti Allah kan makhluk. Surga, neraka. Nah inilah makanya mengapa
doa itu hanya di Indonesia. Nas'aluka ridhoka wal, itu doa disusun berdasarkan hadis-hadis yang ada di dawuh Kanjeng Nabi termasuk Al-Quran. Tidak ada, Bu. Ini betapa penghayatan ulama Indonesia itu luar biasa, Bapak. Jadi penghayatan ulama Indonesia itu lebih lebih sangat ya berangkat dari hati, betul lah. Bapak ada yang protes, itu saya mana doa itu tidak ada di Quran, tidak ada, di hadis tidak ada. Itu memang susunan doa berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Bahwa di dalam Ramadan itu menurut hadis harus 4 hal. 1, iman, 2, istighfar, dan 3, surga, ridho Allah. Makanya disusunlah doa seperti itu. Mesti setelah taraweh asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah, itu perintah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika. Dan noto hati seperti ini kan sulit, Pak. Ya, monggo lah. Ya. Monggo betul-betul puasa ini, Bu, diniati golek ridhane Gusti. Malah orang tua kita dulu itu kan, mbah-mbah kita dulu kan sederhana tapi pas Allah golek ridhane Allah, ya Allah. Enggak golek status. Ya, saya dulu pernah nangis musim panas tapi Bapak Ibu ngaji di Caruban sana, pilang kenceng. Lalu malam hari ya, ada ibu ngaji itu enggak mau di depan biar di syuting TV, di syuting buat malah di belakang, Pak, nih di bawah pohon pisang. Itu kejadian 10 tahun yang lalu. Ya, karena enggak musim hujan, terus Mbak Pisang itu sambil duduk. Terus saya berhenti, loh Mbak, kok di belakang, Bang? Terus ada takir. Dulu kan model orang Jawa itu kan enggak wadah plastik berkat itu, sekarang kan plastik, Pak. Takir itu hanya daun pisang yang dibuat kayak kotak gitu. Duh, takir ada 5 nggih anak kula niku niati kan mau bulan puasa seperti ini, Pak, megengan lah. Yo keteng wingking, Bu, nggih golek ridho niku insyaallah pun teng mriki kalih isi sekali mirengaken pengajian, yang penting golek ridhane Gusti Allah. Ya. Noto hati seperti itu tidak mudah, sebab kita ini kadung dididik kulit daripada isi gitu loh ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya ingin ingatkan ulang, jadi ketika Fir'aun sudah kalah 92 ahli sihirnya kalah dengan tongkat Nabi Musa, Bapak Ibu, Fir'aun kan malah marah. Ya. Bahkan 92 ahli sihirnya amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini saya tidak percaya Fir'aun sebagai Tuhan, saya lebih percaya Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Fir'aun tambah marah. Karena marah diturunkan, karena An-Nudur tadi sudah turun, tapi Fir'aun tambah nakal, angel dituturi, turun berurutan 5 hal. Surat Al-A'raf 133 itu. Fa arsalna alaihim atufana wal jarada wa kummala wa dhafadiya wa dam. Tapi ya tetap ingkar. Tufan itu taufan, puting beliung. Seminggu, Pak, hancur semua. Dan di Indonesia hari ini sedang perbincangan ibu bapak kemarin di Sumedang, antara Sumedang dan Bandung, Rancai kayak sudah 1.200 yang kemarin saya baca. Hanya kira-kira 1 detik, Pak. Katanya itu bukan puting beliung, apa? Diduga sudah tornado, Pak. Para ahli mengatakan kalau ini bukan puting beliung, ini sudah tornado. Walaupun jenis tornadonya tornado ringan. Kalau tornado berat kayak di Amerika ya begitu, Pak. Jadi baru kali ini perbincangan di kalangan para ahli, Indonesia baru pertama kali ada tornado. Biasanya puting beliung gitu mawon, taufan. Pak, hanya 1 detik, Bu. Itu 1.200 rumah rusak semua, 1 detik. Tapi kekuatan anginnya kan Masya Allah, Pak. Itulah hari ini musibah kayak begitu ya, kerusakan alam, Pak. Memang terjadi perdebatan, enggak ini puting beliung keras.
terakhir yang saya baca, enggak, ini sudah tornado, tapi tornadonya jenis tornado yang masih ringan. Tapi ringan setengah detik 1200 Pak. Enggak tahu data terakhir, enggak tahu itu. Jadi Rancaikek antara Bandung sama Rancaikek itu kemarin yang kereta ambles barang itu kemarin itu Pak, antara Sumedang. Ya, Sumedang yang terkenal tahunya itu, tahu Sumedang. Jadi seminggu enggak berhenti Pak Bapak tufan itu. Karena Nabi Musa ini anak angkat Musa, tolonglah Tuhanmu bisa menghentikan taufan ini, aku beriman. Nabi Musa matur, ya Allah, ini Fir'aun mau tobat, tapi harus berhenti dulu taufan ini. Ditunggu sebulan, tetap Pak, tetap aku sebagai Tuhan. Ya. Akhirnya diturunkan jaroda, belalang. Jadi di Mesir waktu itu belalang itu memakan semua tumbuh-tumbuhan habis. Entek, pintu, jendela, rumah pengikut Fir'aun semua habis. Kecuali orang yang beriman, pengikut Nabi Musa aman-aman aja. Habis Pak, atap, jendela, pintu. Jadi belalang itu kalau kadang makan geragas bisa menghabiskan semua. Musa, tolonglah Tuhanmu bisa ini jaroda belalang ini kurang ajar. Aku beriman udahlah kalau hilang ini musibah jaroda. Allah menghentikan. Ditunggu sebulan tetap balik mana, sombong mana. Baru wal kumala virus. Kumal itu virus Pak. Ya. Jadi dan virus di zaman kumal kof ya, di zaman Fir'aun itu kalau dulu corona kan nularnya nyiprat Pak, droplet 1 meter nyiprat. Ini boten, zaman Fir'aun itu langsung masuk di darah Pak, yasilu fiddam. Kan sulit, menyembuhkannya sulit. Ya. Akhirnya yasil fiddam. Jadi selama seminggu ini kayak kena virus kan karena sudah hampir mati Bapak Ibu. Kan kayak keracunan begitu Bapak Ibu. Ya. Kalau kemarin corona itu COVID-19 kan nular Pak. Lewat droplet itu artinya nular Pak. Ini boten. Dan itu pun kemarin ada beberapa dokter masuk Profesor Nasronuddin, dulu teman saya di UNER. Di UNER itu kalau semester 1 Bapak Ibu kan semua jurusan jadi satu Pak, yang kedokteran, yang hukum, yang teknologi, apapun lah. Saya memang sosiologi waktu itu. Profesor Nasruddin direktur yang UA sekarang rumah sakitnya UNER, dia menduga, kalau sekali pernah saya sampaikan, dia menduga kalau upama lowo jake Mas itu corona akan datang. Tidak Mas, itu zoonosis kok. Zoonosis itu apa ya? Mestinya dari binatang ke binatang tidak nular ke manusia. Ya mungkin lowone entek. Sekarang mulai banyak kan lowo menungso Pak. Lowo menungso itu berangkat maghrib pulang subuh tuh lowo manusia. Jadi sama sekarang orang masih bicara cacar monyet Bu. Dulu udah ada dari monyet ke monyet. Nah sekarang cacar monyet pindah ke manusia. Kenapa? Ya mungkin habitat monyet sudah mulai tidak nyaman, muter-muter golenggon, sing ngono menungso. Flu burung dulu tidak ada, flu babi, flu unta. Jadi itu zoonosis. Dan itu yang diprediksi oleh Pak Al 50 tahun lagi itu. Ya. Nah, saya kalau kemarin ketemu lagi, saya buka-buka lagi data dari ITB itu ya cukup ngeri Pak Men. Ya, jadi kalau betul, ya, jadi ini kan matahari, ini berputar tapi pada porosnya tidak bergerak. Wa syamsu tajri li mustaqrillah, tidak bergerak, puter tembus. Lah matahari ngelilingi, bumi ngelilingi matahari setahun sekali. Lah bulan ngelilingi bumi sebulan sekali. Makanya kan Islam niki ad-dinu yusrun, kan Nabi ukuran hari bulan naik sebulan sekali hitungan. Nah, orang barat kan ngitungnya samsiah Masehi Pak.
Memang bergerak matahari, tapi kan enggak berputar pada porosnya aja, enggak bergerak ke sana kemari. Ngitung barang mandek kan sulit, mesti memperhitungkan. Makanya Januari Februari kan ruwet, Pak. Enak selik, ono 31, ono 30 Februari itu kadang enggak, ada tahun kehabisan bulat. Memang tipe duanya matahari itu berputar tapi pada porosnya tidak bergerak karena kemari. Lain dengan bumi ngelilingi ini, terus bulan ngelilingi matahari sebulan sekali kan enak. Bahkan dulu itu setahun orang barat ngitung hanya 10 bulan. Kayaknya tahun baru dulu Bapak Ibu enggak 1 Januari, 1 Maret. Ya, berarti pinter Gusti Allah Quran. Jadi Quran Bapak Ibu ya bulat, masa itu bulat lah. Kembali pada nggih, akhirnya tetap ndak beriman, ditunggu virus itu. Mau kan mohon Nabi Musa, ini virus ditolonglah, hilang Bu Pak. Kalau Allah kan kun fayakun. Ditunggu sebulan tetap ndak beriman. Wadapati datang kata kodok. Jadi kata ini Bapak Ibu waktu itu di zaman Fir'aun itu memenuhi semua rumahnya Fir'aun dan ala Fir'aun tadi, keluarganya. Pengikut Fir'aun kayak udah bisa bergerak. Wong mau mulutnya buka jadi lompat kodok itu. Ya sibuk al-Juda. Ya, akhirnya Musa tolong. Ya ngomongnya ngono kira-kira Pak. Wow. Hilang. Ditunggu sebulan tetap tidak beriman. Terakhir wadam. Al-Araf 33. Jadi 5 ya musibah kayak begitu tidak membuat Fir'aun sadar gitu. Dam itu darah. Bisa diartikan darah, bisa diartikan denda. Ibu bapak yang pernah haji, pernah umroh, bayar dam. Dam itu artinya denda. Unta 1 misalnya, kambing 1. Tapi dam di sini jadikan darah. Jadi semua ya benda cair di Fir'aun waktu itu berubah menjadi darah. Seminggu nggak minum Pak. Akhirnya Musa tolonglah, ini betul aku beriman. Kalau Tuhanmu bisa menghentikan darah semua benda cair jadi darah, aku beriman. Tetap tidak beriman. Akhirnya Allah dawuh itu Pak. Ya sudah Musa, Fir'aun nggak kena dituturi. Kamu sekarang mempersiapkan pergi nyebrang Laut Merah. Ya berarti waktu itu kan belum ada terusan Suez itu Pak. Belum ada terusan Suez. Belum ada jembatan, berarti nyebrang. Menuju jalur Gaza itu. Menuju Palestina berarti kan 70 km itu Pak, jalur Gaza. Nanti kamu pukul kantonganmu, dia akan nututi dan dia akan saya tenggelamkan. Dia matilah Fir'aun dan seluruh pengikutnya. Tapi badannya saya selamatkan gitu loh. Surat Yunus 92 tadi. Fa yauma nunajjika bi badanika. Fir'aun hari ini kamu bukan mati tapi badanmu saya selamatkan. Agar menjadi tanda bagi orang-orang ya setelah kamu khalfaka. Dan sampai sekarang bukti. Itulah kebenaran Quran. Kan banyak orang kisah-kisah itu buktinya gak ono. Kalau Quran, kisah di Quran selalu ada Bapak Ibu. Ya meninggal dalam keadaan enggak. Walaupun Fir'aun sudah ketika sudah begitu kan sudah di sini bertobat tidak bisa Pak. Menurut para ulama waktu itu udah ketika tenggelam udah mau tobat tidak bisa. Ya. Makanya mudah-mudahan dengan ngaji ini panjenengan bulan puasa husnul khotimah. Ya. Dan memang betul Bapak Ibu, orang itu Israel itu nyabut nyawa ternyata dari kaki dulu Pak. Jadi kalau orang tua ini kan deloken sikile wis adem, wah itu delok wis munggah itu, hati-hati. Bacakan apa Allah. Dan ternyata saya mendapatkan riwayat hadis ketika hadis itu dijadikan untuk menafsirkan surat Luqman ayat 34 yang terakhir itu Pak. Jadi surat Luqman yang terakhir itu 34. Ya, la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jadi orang itu tidak tahu di mana dia akan mati.
Di tanah yang mana dia akan dikuburkan? Kemarin saya cerita ada orang ibu bapak orang kaya perusahaannya gede, dia sudah menyiapkan kuburannya itu di Sandiguin di Kerawang tuh Pak. Yang mahal Bu, itu paling murah ukuran kecil 50 juta. Si rodo gede ini bisa 100 juta. Sudah mempersiapkan. Ternyata matinya di luar negeri. Berarti Quran, orang itu tidak akan tahu di ayyatin tamut, di mana kamu akan dikuburkan. Tidak tahu. Kan banyak kasus orang sudah mempersiapkan kuburannya. Mati tenggelam di laut, digulai tidak ketemu. Nah ternyata ayat ini Bu, surat Luqman saya baca di tafsir, itu kisah Nabi Muhammad mengisahkan bahwa Israel itu bersama Nabi Sulaiman. Jadi Israel di sebelah kanan Nabi Sulaiman, lah umatnya juga begini banyak. Dan ada orang yang akan dicabut nyawa itu sebelah kirinya Nabi Sulaiman, ala yasarihi. Jadi Israel itu sudah memandang kakinya menurut hadis tadi Pak. Jadi kaki orang yang mau dicabut itu sudah dilihat aja, diselihi. Tapi setelah itu Israel itu guyu, tertawa. Terus Nabi Sulaiman tanya, loh Jibril kenapa sama? Lah iyalah, Nabi Sulaiman saya ini diperintah Allah untuk nyabut orang di sebelah kirimu itu. Jadi saya ini sudah diperintah Allah untuk nyabut nyawa sebelah kirimu itu. Lah makanya kakinya sudah saya lihat. Ternyata Allah perintah, jangan dulu Israel. Selain ini ada puting beliung, orang ini akan terlempar di India. Jadi kamu jemput kalau sudah terlempar di India. Jadi Israel ternyata bisa guyu. Ya begi, ya dahak. Lu ada apa Israel? Langgih. Saya ini maunya orang sebelah kirimu itulah. Israel kan sebelah kanannya Nabi Sulaiman. Sebelah kirimu itu dari hati perintah sudah saya pandang kakinya. Dia tahu Allah dawuh, sik ojo dhisik. Setelah ini ada angin orang ini terlempar di India. Makanya orang tidak mati di mana biaya ardin tamu. Jadi dari hadis itu Bapak Ibu membenarkan orang tua kita hadis itu membenarkan Israel itu kalau nyapu nyawa dari kaki. Makanya kalau orang tua sudah pengalaman orang mau meninggal dunia kan yang dipegang bukan kepalanya Pak. Kaki ini kok bisa adem, sudah dingin, wah sudah naik Pak. Cara apapun Israel mencabut nyawa, yang penting kulalan panjenengan husnul khawat itu yang penting. Amin Allahumma. Makanya bulan Ramadan monggo kita siapkan kita ibu bapak betul-betul ibadah ya wong doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana itu sebenarnya kan peringatan para ulama lek kamu diberi Allah kesehatan bulan Rajab, intinya doa itu mati ya mati lewis ketemu bulan Ramadan. Karena apa? Betapa mulianya bulan Ramadan. Bulannya mulia apa? Bulannya baik. Apa orangnya ikut baik? Belum tentu. Kalau bulannya bulan yang paling baik. Karena sekarang orang memandang bulan Syawal lebih penting dari bulan Ramadan. Ya bisa saja malah Ramadan golek duwe sing akeh ora poso. Apalagi dalile sing penting kan tutup poso nih, yang penting riyoyo nih. Saya kira inilah hari ini yang bisa kita sampaikan ibu bapak, mudah-mudahan ya menjelang Ramadan sekali lagi entah apakah tanggal 11, tanggal 12, moga-moga yang penting kulolan panjenengan sehat walafiat, ibadah lebih khusyuk di dalam bulan Ramadan. Amin Allahumma ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana
waghfir lana ma madha ya wasi'al. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Bisiril Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna wa auladana wa aulad ya Allah. Semua anak-anak kami ya Allah jadikanlah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil ibadah wa ahli tuqa wa la tas'alna iyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.